Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sudah hadir bersama kita Ketua DPRD Batam, Bapak Kamaludin, di acara Metro Forum. Selamat datang. Selamat datang, Bang Kamal. Selamat pagi. Kita ingin banyak berdiskusi dengan Ketua DPRD Batam, terutama karena ini wakil rakyat. Kita akan berbicara juga soal yang sekarang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Batam saat ini. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita kepengen tahu dulu lah, seperti apa sih peran dari DPRD Batam dalam pemerintahan kota ini dan bagaimana DPRD berkontribusi untuk pembangunan di Kota Batam. Silakan Bang Kamal. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih Metro Forum, Pos Metro Forum yang telah mengundang kami untuk berdialog atau berdiskusi di pagi hari ini. Tentu apa yang disampaikan tadi bahwa peran tupoksi DPRD Kota Batam ini mungkin sudah dipahami atau diketahui oleh masyarakat. Menurut kami antara DPRD Kota Batam dan semacam media kayak Pos Metro ini punya tupoksi yang sama sebenarnya. Tupoksi sebagai saluran aspirasi masyarakat. Intinya itulah sebenarnya. Kalau lebih rinci terkait dengan tupoksi DPRD ini tentu ada 3. Yang pertama terkait dengan legislasi, yang kedua budgeting, yang ketiga monitoring atau evaluasi. Lah 3 tupoksi ini menjadi tugas pokoknya DPRD. Kalau di Kota Batam ini tentu DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah. Karena menjadi bagian dari pemerintah daerah, maka dalam menjalankan tupoksinya DPRD harus selaras, harus harmoni, dan harus bersama-sama dengan pemerintah Kota Batam untuk memajukan Kota Batam. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menjalankan tupoksinya, DPRD Kota Batam yang jumlahnya 50 orang dan dipimpin oleh 4 pimpinan, ini sifatnya adalah kolektif kolegial. Artinya segala keputusan, pengambilan kebijakan, ini semua harus dirapatkan bersama untuk dimufakati bersama. Tidak bisa satu orang memutuskan sendiri. Nah, inilah kolektif kolegial. Maka dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan di DPRD Kota Batam selalu dibikin forum, rapat-rapat, baik rapat pimpinan atau rapat keanggotaan secara menyeluruh. Nah, mungkin itu. Oke. Kalau kita, saya ingin tahu nih, sekarang ini apa kebijakan terbaru dari DPRD Batam yang sedang atau lagi dibahas lah, dan apa dampaknya buat masyarakat nanti atas kebijakan itu? Ya, kebijakan terbaru yang selama ini sudah berjalan di DPRD Kota Batam, karena DPRD Kota Batam ini kan sudah hampir 30-an tahun ada bersama pemerintah Kota Batam. Kalau pertanyaannya kebijakan terbaru tentu bersama dengan pemerintah Kota Batam, dan kita tahu bahwa Kota Batam ini akan ada pergantian, yaitu wali kota dan wakil wali kota baru. Setelah pelantikan nanti tentu kami akan duduk bersama dengan wali kota dan wakil wali kota baru untuk merancang RPJMD. Tugas dari kita di DPRD Kota Batam adalah ikut merencanakan dan juga mengesahkan apa nanti yang menjadi keputusan di RPJMD sebagai visi misi wali kota dan wakil wali kota baru. Nah, tentu tahapannya sekarang kita menunggu pelantikan. Nanti setelah penetapan, setelah pelantikan baru kita akan duduk untuk merumuskan RPJMD. Lah di RPJMD ini kan tentu
akan membahas 3 poin. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah itu memutuskan tentang legislasinya, produk-produk hukum yang akan dikeluarkan, keputusan wali kota, perda, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalau memang dibahas dan disahkan bersama DPRD Kota Batam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga adalah bagaimana kita membuat perencanaan dan merumuskan penganggaran. Yang selama ini setiap tahun akan kita bahas bersama pemerintah Kota Batam terkait dengan bagaimana merumuskan anggaran, memplot anggaran, memproyeksikan anggaran yang tujuannya adalah agar RPJMD sebagai visi misi wali kota itu terwujud dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Nah, ini terkait dengan budgeting. Terkait dengan monitoring, tentu dalam satu pelaksanaan kita di DPRD Kota Batam ini dikasih kewenangan untuk mengevaluasi, juga untuk memonitor apa yang akan dikerjakan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya, seperti banyak hal, bersama dengan pemerintah Kota Batam, kita juga setiap 3 bulan sekali mengevaluasi kinerja dan capaian target. Karena pemerintah Kota Batam sebagai pengguna anggaran, sebagai pelaksana kegiatan, ini per 3 bulan harus kita evaluasi. Sudah sampai mana, sudah selesai, sudah berhasil, sudah sukseskah, dan seterusnya. Termasuk kita melihat dampak dari program yang kita evaluasi tersebut. Nah, dalam hal evaluasi, kita juga membuka ruang sesuai dengan aturan, yaitu ada namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum. Jadi masyarakat yang punya masalah, yang punya kendala terkait dengan kepemerintahan, terkait dengan pembangunan, terkait dengan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan seterusnya, ini bisa menyampaikan aspirasinya melalui ruang rapat dengar pendapat. Kami di DPRD sudah membagi hal tersebut. Kalau memang masalahnya masalah kepemerintahan, maka bisa di Komisi 1. Masalah ekonomi, RDPU-nya bisa di Komisi 2. Masalah lingkungan hidup bisa di Komisi 3. Masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan seterusnya, masalah buruh, dan seterusnya, ini bisa di Komisi 4. Artinya kita membuka ruang selebar-lebarnya dengan mudah. Tinggal ajukan surat, nanti kita jadwalkan, kita agendakan untuk bisa kita rapat dengar pendapat. Kira-kira itu. Oke Bang, kalau soal yang ini tadi yang Abang sudah sampaikan tadi, sejauh mana sih peran DPRD nantinya soal kasus yang di Teluk Bako penggusuran di Teluk Bako itu kan sudah ada RDP dan waktu itu DPRD Batam menyatakan bahwa ditunda dulu atau jangan diteruskan dulu pembangunan atau proyek itu, menunggu sampai selesai dengan masyarakat. Tapi faktanya itu kan dikangkang itu, tetap dilakukan penggusuran, bahkan sampai terakhir itu kami dapat kiriman video dari kawan kita ini, ada seorang ibu hamil yang didorong tuh sampai terjatuh. Ini kan bahkan video juga yang viral beredar, ngancam juga tuh sama siapa anggota DPRD-nya yang ngomong itu, mau disikat katanya. Nah, seperti apa sih ini, meskipun sudah seperti itu, tapi kok dilawan gitu kan? Ya, terkait dengan kasuistik namanya ya. Kasuistik kayak penggusuran di Teluk Bako itu, sebenarnya kasus-kasus semacam itu banyak terjadi. Memang di Kota Batam, yang kami rasakan dari pengaduan masyarakat yang terbanyak persoalan atau masalah yang diajukan oleh masyarakat itu tumpang tindih lahan. Persoalan lahan. Lah, persoalan lahan ini kami dari DPRD Kota Batam tentu akan melihat semua ini secara
menyeluruh, tidak bisa parsial, karena aturan-aturan ini juga sudah diputuskan sebagai kebijakan pemerintah daerah Kota Batam. Nah, di kebijakan-kebijakan ini tentu kan yang kita tahu bahwa ada kebijakan dari Pemko Batam, ada kebijakan dari BP Batam, ada kebijakan dari instansi-instansi terkait. Nah, DPRD sebagai wakil rakyat, tentu ketika rakyatnya atau masyarakatnya ini ada kendala, ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, kita harus punya, di DPRD harus punya upaya untuk ikut membantu menyelesaikan. Setidaknya menguraikan masalah agar masyarakat dapat solusi. Kira-kira itu. Nah, itulah upaya dari RDP yang kita lakukan. Maka kami sering menghimbau kepada pihak-pihak terkait, mohon kiranya hal-hal tersebut, mari kita dudukkan bersama, kita selesaikan bersama, karena kalau kita bisa bersama-sama, tentu akan ada banyak jalan, atau banyak solusi yang akan kita dapatkan. Nah, kira-kira itu. Cuman RDP atau pola penyerapan aspirasi yang untuk advokasi dan pendampingan, menurut kami ini cukup efektif, meskipun hasilnya tidak selamanya bagus, gitu ya. Karena masyarakat butuh ruang, masyarakat butuh tempat untuk mengadu agar masyarakat didampingi. Nah, kami paham itu, karena memang tugas DPRD adalah menjadi wakil rakyat yang harus membantu menyalurkan aspirasinya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa soal nanti berhasil apa tidak, ini tergantung dari kebijakan pihak-pihak terkait tersebut. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena bisa jadi ketika kita sudah RDPU, pihak terkait tidak mau datang. Tidak bisa ya, misalnya panggil paksa dari, misalnya persoalannya kalau masyarakat mengadu nih, terus RDP, mestinya sama pengusaha dan pemerintah kan, eksekutif. Bisa nggak memaksa misalnya pengusahanya untuk hadir gitu? Tidak hanya bisa, harus. Gitu. Berarti kan ada, kalau sudah beberapa RDP kita lakukan dan ini memang harus dicarikan solusinya, harus dipaksa. Oh, gitu. Harus dipaksa, harus dijemput. Iya. Gitu. Nah, selama ini kan semua ini masih bisa kita komunikasikan. Jadi untuk penjemputan, untuk pemaksaan itu belum. Pernah ada, cuman tidak terlalu juga. Artinya bahwa ya kita meminta kepada pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah Kota Batam, Forkopimda Kota Batam, kita niatnya RDPU ini adalah bagaimana bersama-sama mencarikan solusi sebenarnya ya, seperti itu. Jalan terbaik lah. Ya, kira-kira itu. Oke, sekarang Batam ini kan darurat sampah. Oke. Satu hari itu 1.000 sampai 1.200-an ton sampah yang harus diambil lah. Ya. Cuma persoalannya yang kita dengar nih, kemarin saja dengar dan rasakan. Ya. Yang kita dengar dan kita rasakan. Ya, kita rasakan juga. Karena di tempat ini Pemret kami ini sudah 2 minggu dia nggak diangkut tuh sampahnya. Terus kemarin berita teman kami yang dari Sagulung itu sudah entah sudah berapa minggu dia diangkat dan berlalat dan berulat gitu kan, berbelatung itu. Nah, DPRD kan salah satu tugasnya itu masalah anggaran. Ya. Apakah soal sampah ini kan kendalanya kalau nggak lorinya sudah tua, katanya lahan untuk TPS ya, itu yang nggak ada. Gitu. Seperti apa penganggaran kemarin? Apakah benar nih yang dikeluhkan oleh ini mitra ya Bang? Kalau sampah itu mitra ya, yang dikeluhkan oleh mereka ini. Padahal rakyat sudah dipungut, ada retribusi sampahnya juga. Bahkan kami ini rakyat ini semuanya udah kena pajak apapun lah, dan itu kan untuk pembangunan. Ya. Tetapi sampah nggak dipungut. Ini kan bermasalah nanti pada kesehatan masyarakat di Batam, yang notabene yang mewakili
Ya, ketua gitu. Seperti apa? terkait dengan darurat sampah yang terjadi di akhir-akhir bulan ini, bahwa kita juga sudah melakukan rapat dengan Wali Kota Batam untuk mencarikan solusi dan harus melaksanakan penanganan penuntasan darurat sampah ini menjadi terurai dan selesai. Dan untuk tupoksi kami di DPRD Kota Batam, dalam penganggaran itu kami sudah membuat penganggaran karena kami melihat dari hasil evaluasi bahwa armada sampah itu memang banyak yang sudah tidak layak. Banyak yang sudah tidak layak. Ini kita anggarkan, insya Allah sekarang sudah mulai tender bahwa ada 30 armada dump truck yang dalam waktu dekat pasti sudah akan hadir di Kota Batam, karena itu sudah kita anggarkan bersama dengan pemerintah Kota Batam. Itu nanti milik milik Pemko Batam. Dalam hal ini ya dikelola oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Terus yang keduanya, karena TPA ini penuh, penguraian sampah di TPA tempat pembuangan akhir ini kan pakai bulldozer sama pakai bego ya. Gitu. Kalau begonya rusak, bulldozernya rusak, maka dia akan terjadi penumpukan atau kemacetan, armada menurunkan sampahnya, sehingga menghabiskan banyak waktu untuk sekedar membuang sampah. Maka kami juga kemarin sudah, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, karena sudah masuk tender ya, sudah dilelang, akan ada alat berat, yaitu bulldozer untuk mendorong, dan juga ada begonya untuk memindah-mindahkan. Semoga dengan adanya alat itu bisa segera terurai, cepat terurai lah, maksudnya mengurangi jarak waktu dan juga kemacetan yang menumpuk di TPA sana. Ini adalah solusi jangka pendeknya. Solusi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam adalah menyewa armada untuk sementara sampai 30 armada yang sudah dibeli ini hadir di Kota Batam. Kita lagi sewa ini, untuk agar sampah-sampah yang sudah memburuk di masyarakat ini bisa diangkut. Nah, itu solusi sekarang. Terus untuk solusi jangka panjangnya, kita ingin bersama dengan pemerintah Kota Batam harus membuat konsep yang bagus terkait dengan penanganan sampah. Saya pikir penanganan sampah ini kalau ditangani secara bagus dengan teknologi modern, malah justru akan menghasilkan. Nah, itu yang belum terwujud di Kota Batam. Maka kami akan mendorong sepenuhnya, mari pemerintah Kota Batam agar kita ciptakan atau kita wujudkan penanganan sampah yang terintegrasi dengan teknologi yang modern, sehingga sampah ini tidak hanya menjadi beban, tapi malah justru nanti kemudian akan bisa menghasilkan. Kalau yang soal mobil pengangkut sampah, itu mitra atau milik Pemko Batam? Milik Pemko. Mobil yang sekarang beroperasi? Yang sekarang beroperasi. Yang sudah tua-tua itu? Yang sudah tua-tua itu. Dulu di pihak ketiga kan, dulu saya tidak tahu tahun berapa, terus kebijakan baru pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam, penanganan sampah akan ditangani sendiri. Oh, langsung DLH ya? DLH. Dan insya Allah dalam bulan Februari atau Maret ini sudah adalah sekitar 30 armada besar yang bisa mengangkutin sampah dari TPS ya. Kalau sampah dari perumahan ini kan oleh kecamatan. Oh, camat. Yang pakai pickup itu. Iya, tapi itu milik kecamatan ya, milik pemerintah ya. Milik pemerintah. Semua aset pemerintah. Bukan mitra lagi. Bukan. Yang sekarang ini seminggu ini itu kita ada penambahan sewa. Karena untuk menanggulangi darurat tadi. Oh iya. Sewa sementara sambil menunggu 30 dump truck yang akan hadir. Bukan, maksud saya gini Ketua.
kepala dinasnya kan mestinya tahu bahwa armada mereka ini kan sudah tua. Mestinya permajaan kan sudah dilakukan jauh-jauh tahun-tahun yang lalu. Apakah dari dinasnya yang tidak mengajukan atau DPRD-nya yang tidak meluluskan? Kenapa kok sampai ini sudah dibilang terlambat? Ya, maka saya pikir itu harus kita akui dan itu adalah sebuah kesalahan besar ya, karena terkait dengan penanganan sampah yang harusnya hal tersebut harus dipikirkan jauh hari. Gitu. Masa ketika sudah darurat seperti ini baru ada solusi. Nah, itu sudah kita evaluasi setiap 4 bulan sekali. Dan kita sudah panggil juga di kepala OPD-nya, yaitu kepala dinas DLH-nya. Dan pengajuan usulan anggaran itu kalau terkait dengan penanganan sampah itu pasti kami setujui. Tidak mungkin tidak kami setujui. Selama ini pengajuannya tidak banyak. Kita pikir ya, oh berarti ketika nggak ada pengajuan banyak ya berarti sudah memenuhi, sudah aman. Nah, kira-kira kan gitu. Ternyata mobilnya ini cuma yang rusak-rusak, yang sudah mulai afkir ini kan harus dibenerin. Gitu. Kalau cukupnya cukup, gitu. 1 hari itu kan sekitar 1.200 ton, gitu. Itu cukup dengan armada yang sudah ada. Mestinya ya. Mestinya. Kalau armadanya tidak rusak. Gitu. Berarti ini kan soal perawatan nih. Ya, perawatan, maintenance, gitu. Peremajaannya kurang. Nah, terus mereka memaksakan. Mereka memaksakan karena yang ada itu mobilnya, sehingga banyak kita temukan di jalan itu ada yang baknya sudah rusak, sehingga sampah itu berhamburan dan seterusnya. Itu kan juga mengganggu itu. Iya, betul. Gitu. Kira-kira itu. Menurut Ketua, ya, ini masih layakkah kepala dinasnya untuk dipertahankan atau mestinya dia harus dicopot? Saya pikir kalau melihat kinerjanya seperti ini, pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Wali Kota Batam yang punya hak prerogatif untuk itu ya tentu harus ada evaluasi. Ya, karena keluhan masyarakat sudah begitu. Kalau kami dari DPRD Kota Batam tentu merekomendasikan benahi penanganan sampah di Kota Batam dan evaluasi kepala dinas dan petugas-petugasnya di sana. Karena ini jangan sampai terjadi darurat sampah kedua. Kira-kira itu. Tapi kalau konkretnya copot atau enggak? Ya, tergantung wali kota. Ya, tergantung wali kota. Karena tentu kita di DPR hanya bisa ngasih rekom saja. Ya. Tidak bisa. Ya kan kalau DPR itu kan suara wakil rakyat. Dia yang menyuarakan. Sekarang rakyat gelisah dan resah dengan darurat sampah. Ya. Mereka takut penyakit akan menyerang kalau ini tidak ada segera tindakan. Sampai sekarang pun, sampai hari ini, sampah itu di komplek-komplek itu belum diangkut juga. Saya nggak tahu, sudah lebih dari 2 minggu. Ini kan persoalan besar di yang kata wali kota kita sekarang ini, Pak H.M. Rudi, kita ingin menjadi kota modern. Bagaimana menjadi kota modern, mengatasi sampah saja belum bisa. Gitu. Kalau kinerjanya dengan cara seperti itu ya kita dari DPRD Kota Batam tentu melalui hasil evaluasinya ya perlu diganti yang baru. Kira-kira itu. Oke, kami mau ingin statement juga dari Ketua soal jebolnya peternakan ya. Buaya yang di Pulau Bulu ya. Pulau Bulu, dan ini kan meresahkan masyarakat juga. Ini rakyatnya Ketua juga gitu. Seperti apa statement Ketua soal buaya liar ini? Bukan buaya darat nih, buaya liar ini. Batam seminggu ini kan hujan terus. Yang mengakibatkan banjir, dan banjir itu bisa berdampak cukup negatif bagi Kota Batam. Dan di tengah kita kehujanan, kebanjiran ini, ada pula berita bahwa bobolnya penangkaran buaya asli. Buaya asli.
di Pulau Bulan sana, sehingga tidak hanya meresahkan, tapi ini cukup, dan ini membahayakan. Kenapa? Karena tentu semua orang, masyarakat Kota Batam, takutlah dengan buaya ini kan. Yeah. Apa yang kita lakukan dari kami DPRD Kota Batam kemarin sudah saya perintahkan untuk sidak. Dari Komisi 1, Komisi 2, hari kemarin sudah sidak ke sana, meminta kepada pihak perusahaan yang terkait untuk bertanggung jawab akan bobolnya penangkaran tersebut. Saya rasa hasil sidaknya nanti akan kita laporkan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Forkopimda Kota Batam, untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Karena ini kan tidak hanya meresahkan, tapi membahayakan. Membahayakan. Dan kami dari DPRD Kota Batam sudah melakukan tindakan, yaitu sidak langsung 2 komisi, sekitar ya hampir separuh DPRD Kota Batam hadir ke sana untuk memastikan dan minta pertanggungjawaban serta mengevaluasi apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kalau habis sidak itu, hasil sidak itu biasanya seperti apa, Bang? Prosesnya sebelum itu nanti menjadi rekomendasi dari DPR? Ya, kita minta agar pemerintah Kota Batam dan pihak terkait ini harus segera rapat untuk memastikan apakah nanti keputusannya meminta agar pihak perusahaan bertanggung jawab menyelesaikan semua kerugian yang terjadi dengan dampak bobolnya tersebut, atau menutup izin penangkaran tersebut gitu. Kan ada bisa dua hal tersebut kan. Iya. Bisa kalau bertanggung jawab terus tidak ada masalah lagi, mungkin dilanjut, kalau tidak ya ditutup gitu. Tapi kan kita tidak tahu, misalnya gini, berapa ekor yang sudah lolos dari penangkaran itu, dan bisa saja kan itu dia bilang hanya 5 ekor, tetapi faktanya kan lebih gitu kan. Yeah. Nah, seandainya sudah tertangkap, sudah berapa ekor gitu kan, sehingga tidak akan menyebabkan keresahan masyarakat atau membahayakan masyarakat perairan ya. Ya, setidaknya kita tunggu laporan dari kawan-kawan yang sudah sidak. Nanti dari laporan kawan-kawan itu akan kami layangkan kepada Wali Kota Batam untuk mengambil keputusan agar mengumpulkan para Forkopimda, menindak atau mengevaluasi atau menindak pihak-pihak terkait tersebut. Terus ini Bang, APBD 2025 kan sudah diketok tuh. Ya. Nah, tentunya sudah ada lah rancangan-rancangan apa, infrastruktur atau pembangunan apa yang akan dan sedang dilakukan menurut pengetahuan dari DPRD ini. Kan pasti konsultasinya ke DPRD karena anggaran kan ada di Dewan. Ya, gini. Apa Bang yang mungkin pembangunan yang besar lah, karena kami juga pengen tahu, siapa tahu daerah-daerah kami akan kena pembangunan juga. Ya. Jadi gini ya, terkait dengan APBD Kota Batam, ini kami juga harus memberi apresiasi kepada pemerintah daerah Kota Batam yang terus ada kenaikan PAD, pendapatan asli daerah, gitu. Batam ini kan tidak ada sumber daya alam. Batam ini hanya mengandalkan kinerja yang berbentuk pajak, retribusi, dan seterusnya. Artinya bahwa kenaikan PAD di Kota Batam karena didukung dengan letak strategisnya Kota Batam, kami dari DPRD Kota Batam ya memberi apresiasi lah atas kenaikan-kenaikan tersebut, sehingga sampai tahun untuk APBD 2025 itu kemarin kita ketok di 4 triliun. Nah, apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran APBD tersebut, semua sudah ada di perencanaan. Siapa yang merencanakan? Tentu Bapelitbangda Kota Batam, terus
bersama kita di DPRD Kota Batam kita bahas dengan Banggar, Badan Anggaran, dan tim TAPD secara detail. Nah, tentu dalam pembahasan itu kita membuat skala prioritas, mana yang menjadi wilayah strategis dan mana yang harus segera diselesaikan. Itulah yang namanya kebijakan, yang kebijakan tersebut baik dari kita, kebijakan tersebut menjadi kebijakan kita bersama, baik dari pemerintah Kota Batam maupun DPRD Kota Batam. Nah, yang menurut kita adalah salah satu di antara program prioritas yang harus kita laksanakan menggunakan APBD ini adalah satu, apa yang telah menjadi mandatory spendingnya pemerintah pusat. Di antaranya pengaturannya adalah bahwa untuk pelayanan kesehatan kita harus menganggarkan lebih dari 10%. Dan di Kota Batam ini sekitar 15%-an lah 15. Untuk anggaran pelayanan kesehatan. Untuk pendidikan ini sangat tinggi, mandatory spending-nya ini sekitar 20%, ya. Tapi kita anggarkan lebih dari 30% malah. Terus ada juga mandatory spending lagi, yaitu terkait dengan infrastruktur. Karena Batam ini infrastrukturnya harus terus dikembangkan, tidak hanya dijaga saja. Kenapa? Karena Batam ini menjadi wilayah tujuan wisata, wilayah transit lah kira-kira itu. Maka pembangunan infrastruktur harus kita pikirkan, harus kita kembangkan terus. Mandatory spending-nya itu sekarang cukup tinggi, sekitar 40% untuk infrastruktur. Lah, terkait dengan infrastruktur, tentu kami membagi wilayah. Ada beberapa zona yang harus diatasi infrastrukturnya segera, yaitu beberapa zona yang selama ini kena banjir. Kena banjir ini kayak wilayah Sungai Beduk, wilayah Batu Aji, wilayah Sagulung, wilayah Bengkong, ini sering kena banjir. Maka infrastruktur yang menjadi prioritas adalah bagaimana membangun banyaknya drainase, banyaknya saluran-saluran air, dan untuk menciptakan utilitas yang bagus. Dan juga penanggulangan banjir itu kita juga sudah menganggarkan untuk pompa untuk menyedot air yang menggenang untuk kita masukkan ke dam. Nanti kalau sudah nggak hujan atau nggak banjir, dari dam itu, dam kecilnya itu, waduknya itu baru kita alirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu tahun ini sudah terbeli satu, karena ini besar juga. Dan rencananya sesuai dengan perencanaan itu kita akan tempatkan di Nagoya Judo. Nah, kemudian di tahun berikutnya mungkin di Batu Aji, di Sagulung, di Bengkong, dan seterusnya. Untuk agar jangan sampai banjir ini lama gitu. Ya, segera bisa teratasi, kira-kira itu. Itulah postur anggaran yang kita juga memikirkan banyaknya gedung-gedung sekolah yang harus banyak renovasi. Ini banyak plafon-plafon yang rusak, banyak ruang kelas baru yang harus diadakan. Ini menjadi prioritas tahun ini. Maka di Dinas Pendidikan itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sifatnya yang berbentuk infrastruktur, gedung-gedung sekolah, tambahan-tambahan kelas baru, untuk menjamin pelayanan pendidikan di Kota Batam terasa manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kira-kira itu. Persoalan di Batam ini yang sering dikeluhkan, terutama disampaikan juga ke kami sebagai media. Selain soal sampah tadi, juga soal air bersih. Air bersih. Orang mengeluh juga soal air bersih yang
beda kualitasnya dengan pengelola yang dulu. Ya. Ini kan jadi persoalan juga gitu kan. Kan saya pengen tahu nih, bisa nggak DPRD Batam juga sebagai wakil rakyat, sebagai mewakili kita rakyat yang merasakan itu, bisa nggak memanggil misalnya pengelola air sekarang ini, meskipun itu di pemerintah, di BP ya, bukan di Pemko. Seperti apa, Bang? Ya, tidak hanya bisa, harus. Kalau bisa ini kan antara iya dan tidak. Ini harus. Dan kami sudah lakukan itu. Kami sudah mengadakan rapat karena banyak keluhan terkait dengan air yang tidak mengalir secara cukup, terus kualitasnya juga semakin hari semakin berkurang. Kemarin malah itu racun tuh masuk tuh ya, yang hijau-hijau itu. Apa itu? Ada apa itu? Limbah. Gitu. Jadi ya mungkin melalui apa ini namanya? Metroforum. Metroforum ini kami mengimbau kepada pengelola apa namanya air bersih di Kota Batam, SPAM BP itu, mohon kiranya hal ini adalah menjadi prioritas utama. Kami tidak mau ada kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terkait dengan penerimaan saluran air bersih. Karena ini kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Masih banyak wilayah yang belum teraliri dengan baik dan kualitas airnya masih belum stabil baik gitu. Terus kemarin pada waktu kita minta agar ada evaluasi dari pihak SPAM BP itu ada persoalan yang memang harus dibenahi, bagaimana cara pengaturan pelaksanaan pengelolaan air itu, karena ada hulu, ada hilir dan seterusnya, yang kadang-kadang masyarakat juga merasakan repot untuk mengajukan pengaduan. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masa hanya sekedar tidak tersaluri air, masyarakat mengadunya kepada kepala BP. Nah, ini kan menurut kami kurang pas gitu. Harusnya kan ada apa namanya krisis center ya, yang masalah itu mudah, Pak. Kami di wilayah ini tidak bisa teraliri air, sudah macet 2 hari kan gitu. Kira-kira itu, artinya ada pembenahan yang sangat signifikan yang harus dilakukan oleh pihak pengelola air Batam, yaitu SPAM BP Batam. Yang berikutnya, tapi mohon kiranya agar ini adalah kebutuhan masyarakat Kota Batam, dan masyarakat Kota Batam ini kita yang mewakilinya. Gitu. Jangan sampai koordinasi kita DPRD Kota Batam dengan pihak SPAM tidak bagus. Ini menurut kami akan menjadi kendala tersendiri bagi pelayanan air bersih di Kota Batam. Nah, kira-kira itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Ketua, masih perlukah Kepala BP Batam adalah ex officio? Plus minus ya. Kalau sudut pandangnya adalah agar Batam ini bergerak cepat dengan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan, nampaknya masih dibutuhkan atau masih kita perlukan ex officio. Gitu. Tapi kalau sudut pandangnya hanya untuk investasi dan pengembangan, maka andai tidak ex officio juga tidak menjadi kendala. Gitu. Nah, pertanyaannya masih perlu tak? Menurut kami, menurut saya pribadi, kayaknya Batam masih perlu. Masih perlu untuk ex officio agar tidak ada dualisme dan Batam ini bisa bergerak cepat kemajuannya. Gitu. Oke, berarti ex officio masih diperlukan untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk dualisme, biar tidak terjadi dualisme, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di Batam. Kemajuan. Ya. Oke, ada yang ingin tanya? Oke, Tada. Terima kasih Ketua sudah memberikan pencerahan buat kami. Kapan-kapan kami undang lagi, terutama kami pengen nih yang dikeluhkan masyarakat kami ingin sampaikan, karena masyarakat mungkin nggak bisa
jumpa langsung dengan ketua. Alhamdulillah kami bisa jumpa dengan ketua sehingga apapun keluhan dari masyarakat itu nanti kita bisa komunikasikan dengan ketua. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Metro Forum berikutnya. Bye.